Sejarah biasanya dipandang sebagai sebuah sungai yang mengalir, di mana setiap generasi menambahkan riaknya sendiri ke dalam arus yang sudah dimulai oleh para pendahulu. Namun bagi Johannes Calvin, sejarah gereja selama 1500 tahun bukanlah sungai yang harus diikuti, melainkan sebuah rawa penyimpangan yang harus dikeringkan sepenuhnya. Di bawah judul Johannes Calvin versus Sejarah, kita melihat sebuah drama intelektual tentang seorang pria yang merasa cukup berani atau cukup sombong untuk menyatakan bahwa seluruh dunia Kristen telah salah jalan sejak zaman para rasul hingga masanya. Pertarungan Calvin melawan sejarah dimulai dari penolakannya terhadap konsensus filium atau kesepakatan umat beriman yang telah dijaga berabad-abad. Tanpa keraguan, ia mengaku bersih warisan para bapa gereja, tradisi liturgi, dan pemahaman sakramental yang telah menjadi napas kekristenan sejak abad pertama. Bagi Calvin, kedekatan para makil awal dengan iman rasul tidaklah berarti jika pemahaman mereka tidak selaras dengan logika hukum yang ia susun di atas meja kerjanya. Ia tidak hanya mengoreksi sejarah, ia seolah-olah mencoba melewati waktu 1500 tahun untuk menarik paksa Alkitab keluar dari konteks historisnya dan memasukkannya ke dalam sistematisasi abad ke-16 yang kaku. Letak benturan paling keras terjadi pada doktrin predestinasi. Selama milenium pertama, gereja merawat misteri tentang bagaimana rahmat Tuhan bekerja berdampingan dengan kehendak manusia. Namun Calvin tidak menyukai misteri, ia menginginkan kepastian hukum. Dengan logika yang dingin dan mekanis, ia memaksakan sebuah konsep bahwa Tuhan telah menentukan nasib setiap jiwa sebelum dunia ada. Ia mengabaikan suara sejarah yang menekankan kasih universal Tuhan dan menggantikannya dengan sosok hakim agung yang bertindak berdasarkan skenario yang sudah dipaku mati. Dalam pandangan ini, Calvin tidak sedang menafsirkan Alkitab, melainkan sedang mendikte Tuhan melalui silogisme yang ia ciptakan sendiri. Kepercayaan diri Calvin yang meluap ini menciptakan sebuah preseden berbahaya, bahwa interpretasi pribadi seorang pemikir dapat membatalkan warisan kolektif umat manusia selama ribuan tahun. Di Jenewa, ia membuktikan bahwa ia tidak hanya melawan sejarah dalam buku, tetapi juga dalam kenyataan. Ia menghapus tradisi-tradisi kuno yang dianggapnya berhala, memaksa masyarakat tunduk pada aturan moralnya yang mencekik, dan memposisikan dirinya sebagai otoritas tunggal yang lebih tinggi dari konsili-konsili gereja terdahulu. Pada akhirnya, Johannes Calvin versus sejarah adalah catatan tentang seorang arsitek teologi yang lebih percaya pada kekuatan logikanya sendiri daripada kesinambungan iman yang telah teruji zaman. Ia berhasil membangun sebuah kerajaan pemikiran yang megah, namun ia melakukannya dengan cara mengasingkan diri dari aliran sejarah yang telah membentuk dunia sebelum ia lahir. Ia memenangkan panggung di Jenewa, tetapi ia melakukannya dengan cara menyatakan perang terhadap masa lalu.